Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan untuk episode kali ini saya akan berbicara tentang kondisi yang sedang terjadi di masyarakat kita. Tentang 3 step keyakinan atau kepercayaan dan juga kaitannya dengan virus corona yang melanda masyarakat kita saat ini. Teman-teman, pada dasarnya keyakinan atau kepercayaan itu, atau dalam bahasa Inggrisnya beliefness, itu ada 3 tingkatan atau 3 tahapan. Jadi yang pertama, ada keyakinan yang sangat rendah atau low beliefness, kemudian ada middle beliefness, ada highest beliefness. Kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan keyakinan yang paling rendah, keyakinan menengah, dan keyakinan tingkat tinggi. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, kita akan melihat satu persatu apa perbedaannya gitu ya. Nah, yang pertama yang kita sebut dengan keyakinan tingkat rendah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut low beliefness atau ilmu yakin adalah keyakinan yang diberikan pada seseorang oleh orang tertentu yang punya kekuasaan psikologi atau otoritas psikologi. Misalkan begini, ada seorang anak kemudian diberitahu oleh bapaknya bahwa temanmu ada di dalam kamar sebelah. Karena anak ini diberitahu oleh orang tuanya yang otomatis percaya terhadap orang tuanya, maka dia percaya bahwa di dalam ruangan sebelah atau di kamar sebelah itu ada temannya, gitu ya. Itu yang kepercayaan tingkat yang paling rendah atau ilmu yakin. Kemudian naik lagi ke ainul yakin atau middle beliefness. Jadi pada tingkatan yang lebih atas atau tingkatan menengah ini, seseorang atau anak kecil tadi tidak hanya sekedar diberitahu oleh orang tuanya, tetapi dia juga mendengar bahwa memang di dalam ruangan itu temannya sedang berbicara. Sehingga dia mendengarkan dan oh iya benar, temannya ada di situ. Jadi keyakinannya meningkat lagi. Tidak hanya diberitahu tapi juga membuktikan, meskipun tidak secara keseluruhan. Tidak semua indera membuktikan. Nah, kemudian kepercayaan yang lebih tinggi lagi atau yang paling tinggi, yang bahasa Inggrisnya disebut high beliefness, kemudian juga dalam bahasa Arabnya disebut oleh hakul yakin, maka kondisinya adalah seperti ini. Anak tadi tidak hanya mendengarkan atau tidak hanya diberitahu oleh orang tuanya, tetapi anak tadi melihat langsung masuk ke dalam ruangan itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri dan merasakan bahwa temannya memang berada di ruangan itu. Nah, itu tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada kaitannya apa dengan masalah virus corona yang terjadi di masyarakat kita saat ini? Nah, teman-teman begini, terapannya tingkatan atau 3 step tahap keyakinan ini dalam konteks virus corona yang sedang mewabah atau menjadi pandemi di masyarakat kita saat ini. Jadi awalnya, ini kita lihat sejarahnya ya, awalnya di sekitar bulan November tahun 2019 terjadi wabah atau pandemi corona di Wuhan, di Cina ya. Dan masyarakat kita di sini saat itu pertama kali hanya mendengarkan dari berita radio, dari internet gitu ya. Tidak melihat secara langsung atau tidak ada satu media yang memperlihatkan bahwa di sana memang ada. Hanya diberitahu oleh penyiar radio, oleh penyiar televisi bahwa di Wuhan ada wabah virus corona. Itu yang disebut dengan ilmu yakin atau keyakinan paling rendah atau low beliefness. Jadi sebatas itu. Kemudian berikutnya berjalanlah waktu dan muncul di media massa atau di media sosial gambar-gambarnya. Bagaimana kondisi di Wuhan. Nah, saat itulah tingkat kepercayaan masyarakat kita menjadi naik, tidak saja pada kepercayaan yang paling rendah, tidak saja pada ilmu yakin, tidak saja pada low beliefness, tetapi naik middle beliefness atau ainul yakin atau kepercayaan menengah gitu ya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita pada bulan Januari, sudah mulai seperti itu. Nah, pada tahap yang berikutnya, hakul yakin atau high beliefness, keyakinan yang paling tinggi ya, highest beliefness, maka
seorang dokter misalkan atau seorang praktisi mikrobiologi meneliti dan melihat bahwa memang betul ada virus corona yang ada di hadapannya, sedang diteliti gitu ya. Atau seorang dokter sedang menghadapi pasiennya yang memang benar-benar sudah terjangkiti virus corona. Nah, itu kepercayaan yang tingkat paling tinggi karena dia langsung berhadapan, kemudian juga langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri, merasakan dengan indera perasanya sendiri. Nah, itu menjadi tingkatan yang paling tinggi. Nah, masalahnya apa sekarang? Begini teman-teman, kalau tingkat keyakinan tadi, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu diterapkan pada kepercayaan, pengetahuan kita tentang pemberi kehidupan atau yang maha kuasa, tentu menjadi lebih bagus lagi ya. Kalau pertama diberitahu, oh iya percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada gitu ya. Kemudian melihat dalam artian mendengarkan ya, tidak melihat. Dalam artian merasakan bahwa iya Allah itu ada, Tuhan itu ada. Kemudian yang berikutnya, dia merasakan betul dalam hati sanubarinya bahwa keberadaannya dia di dalam dunia ini memang betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan gitu ya. Apa yang terjadi pada diri kita itu karena Tuhan. Itu kalau dalam konteks tauhid atau dalam konteks kepercayaan terhadap yang maha kuasa. Nah, tapi masalahnya ketika itu diterapkan pada konteks virus corona yang terjadi saat ini, sesuatu yang berbahaya, menjadi sangat berbahaya. Jadi begini, pertama kita mendengarkan, oh iya sudah ada benar ada virus di Wuhan gitu ya. Kemudian naik lagi di beberapa negara sudah diperlihatkan melalui media televisi atau media sosial. Kemudian virusnya datang ke Indonesia gitu ya. Dan sudah mulai banyak masyarakat kita yang terjangkiti virus itu. Sampai pada tahapan itu adalah tahapan ainul yakin, tahapan menengah. Nah, tapi kemudian kalau sampai ada seorang kasir di pusat perbelanjaan, kemudian tiba-tiba saja datang petugas kesehatan dan melakukan rapid test dan ternyata kasir tersebut kedapatan terjangkiti virus corona, maka kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya kaget dan berlarian semuanya meninggalkan lokasi perbelanjaan. Nah, tentunya mestinya dalam konteks yang berbahaya semacam itu, keyakinan itu tidak harus hakul yakin. Cukup di ainul yakin atau di ilmu yakin gitu ya. Jadi kasarannya orang masyarakat kita bilang, kalau tidak berhadapan langsung itu mereka tidak percaya. Kalau tidak membuktikan langsung dengan mata kepalanya sendiri, mereka tidak percaya. Tetapi ingat bahwa hal yang berbahaya ini, ketika Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri, itu sudah terlambat. To be late, terlambat. Karena dengan begitu, bahaya sudah berada di depan Anda gitu ya. Jadi, kalau kita terapkan begini, untuk ilmu yakin masyarakat, oke, semuanya bisa mendapatkan itu ya. Kemudian ainul yakin atau kepercayaan tingkat menengah, oke, masyarakat semuanya bisa mendapatkan. Tetapi yang hakul yakin, sekali lagi yang paling tinggi, sebenarnya cukup pada petugas medis kesehatan, para dokter, para peneliti di laboratorium mikrobiologi. Mereka boleh melihat kenyataan itu sampai hakul yakin, sampai kepercayaan atau keyakinan tingkat tinggi gitu ya. Tetapi masyarakat biasa yang tidak memiliki keilmuan tentang mikrobiologi sebaiknya cukup sampai di kepercayaan tingkat menengah. Jangan dilanjutkan sampai pada tingkat tinggi. Karena akan berbeda, teman-teman. Jadi kalau Anda yang tidak punya ilmunya kemudian ngotot bahwa kalau saya tidak bertemu langsung, tidak di hadapan saya, bahwa saya tidak akan percaya, sudah terlambat. Akan sangat besar kemungkinan terjangkiti ketika Anda langsung berhadapan dengan virus itu. Jadi, singkat kata, saya ingin menyampaikan, ayo kita mulai berhati-hati, kita mulai membatasi diri terhadap kondisi sosial masyarakat kita, pembatasan sosial, pembatasan fisik kita lakukan. Jadi setiap kali kita keluar, kalau memang tidak darurat jangan keluar. Kalaupun keluar, tetap terapkan protokoler kesehatan yang cukup tinggi, gitu ya, cukup akurat. Jadi kalau pulang ke rumah, baju kemudian langsung masuk ke kamar mandi atau langsung dimasukkan ke mesin cuci, kita langsung membasuh tangan kita, muka kita, atau kalau bisa mandi gitu ya, supaya semuanya jadi lebih bersih dan aman untuk masyarakat atau untuk anggota keluarga kita. Karena kalau itu kita biarkan akan sangat berbahaya untuk keselamatan ataupun kesehatan anggota keluarga kita. Jadi jangan sampai kita menerapkan prinsip kalau tidak melihat langsung, tidak berhadapan langsung, tidak percaya. Cukup sampai mendengarkan saja, cukup sampai
melihat dari media saja. Jangan sampai dibuktikan secara langsung, karena keilmuan masyarakat kita tentu tidak mumpuni, tidak sama dengan kemampuan atau keilmuan para dokter, para medis, dan juga para peneliti di mikrobiologi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.